Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini kami akan menceritakan tentang kisah dari seseorang yang akan menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, ini video yang akan menceritakan tentang seorang advokat bernama Hotma Sitompul. Ya, selamat siang pemirsa, pengacara Hotma Sitompul memenuhi. Saya sudah 40 tahun putus asa memperbaiki hukum ini. Karena bukan hukumnya, orangnya. Sukses loh, kaya raya, hidup sendiri bermewah-mewah. Di samping orang susah, tidak peduli. Sukses. Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron sudah berdiri 13 tahun mengurus anak terlantar. Dr. Hotma Parapatuan Daniel Sitompul merupakan seorang tokoh advokat legendaris yang terkenal menangani berbagai kasus besar dan menyita perhatian publik. CCTV kayaknya. Iya, betul. Itu yang mau saya jelaskan juga nanti. Oke, kembali ke sini. Beliau lahir di Tanah Karo pada tahun 1956. Beliau melanjutkan pendidikannya S1 di UKI dan S2 S3-nya di UGM. Nah, menariknya teman-teman, beliau mengawali karirnya bukan di sebuah law firm yang mentereng. Beliau mengawali karirnya di LBH, lebih tepatnya LBH Jakarta, di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution. Dari LBH tersebut, beliau membentuk sebuah fondasi kuat terkait pengetahuan hukum dan bagaimana penerapannya di realita masyarakat. Selama berkarir sebagai advokat, Hotma Sitompul memegang satu prinsip yang diturunkan dari ayahnya, bahwasanya tujuan akhir itu bukanlah kekayaan, melainkan kekayaan itu merupakan sebuah alat untuk mengasihi sesama. Yang ingin disampaikan Hotma Sitompul di sini itu adalah tidak penting seberapa banyak kekayaan yang kalian kumpulkan, melainkan bagaimana kalian menggunakan kekayaan tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, prinsip tersebut direalisasikan oleh Hotma Sitompul melalui berbagai kontribusi yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Oke, jadi teman-teman, karena prinsip keberpihakan terhadap sesama, Pak Hotma Sitompul mendirikan LBH Mawar Saron yang berfokus pada masyarakat termarginalkan dengan cara memberikan pro bono atau bantuan hukum gratis tanpa membedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan. Karena prinsip-prinsip itulah yang dipegang atau menjadi pondasi utama dari LBH Mawar Saron itu. Kita sudah merdeka 77 tahun, namun kita semua tahu bahwa untuk mereka yang berada di bawah sangat sulit memperoleh keadilan. Melihat keadaan yang begitu sulit, maka saya terpanggil untuk memberi bantuan hukum. Jadilah mulut bagi mereka yang tidak bisa bicara. Jadilah mata bagi mereka yang buta. Ya, buat LBH Mawar Saron, terima kasih banyak udah bantu nenek saya tanpa meminta uang sepeser pun. Nah, di samping itu, pada tahun 1987, Pak Hotma Sitompul mendirikan salah satu kantor hukum terbesar, yaitu Hotma Sitompul Law Firm, yang berfokus pada urusan-urusan litigasi, korporasi, maupun penyelesaian sengketa. Nah, terus yang terakhir teman-teman, Pak Hotma Sitompul juga berhasil menyelenggarakan NMCC Hotma Sitompul sebagai kompetisi peradilan semu tingkat nasional pada tahun 2023. Tujuannya adalah untuk mencetak penegak hukum yang berkeadilan serta berintegritas dari kalangan mahasiswa-mahasiswa. Teman-teman, ada satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu tentang Hotma Sitompul. Di balik karir hukumnya yang panjang, negara pernah mengakui kontribusinya, bukan sebagai seorang pengacara, tapi sebagai manusia yang peduli dengan sesama. Beliau dianugerahi Satya Lancana Kebaktian Sosial, sebuah tanda kehormatan yang diberikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010, penghargaan ini diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa di bidang perikemanusiaan, baik secara umum maupun di bidang-bidang tertentu. Artinya, ini bukan sekedar sertifikat atau piala biasa. Ini adalah pengakuan negara bahwa apa yang beliau lakukan selama ini melampaui tugas seorang pengacara pada umumnya. Yang menarik adalah hal ini tidak datang dari ruang sidang, tetapi penghargaan ini datang dari apa yang ia bangun di luar sana, dari komitmen nyata bahwa seharusnya hukum dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya bagi yang bisa membayar saja. Satya Lancana ini seakan-akan menjadi konfirmasi dari negara bahwa dedikasi sosial beliau bukan hanya
citra belaka, tetapi adalah kontribusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi prestasi beliau tidak berhenti di situ, teman-teman. Di usianya yang menginjak 60 tahun, ia mendapatkan gelar doktor dengan predikat cum laude dari disertasinya di Universitas Gadjah Mada. Disertasinya berjudul Pelaksanaan Aset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar tentang RUU perampasan aset yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Jauh sebelum RUU perampasan aset ini dibicarakan, Hotma Sitompul telah mengkaji bahwa hukum perdata dapat menjadi instrumen untuk memulihkan aset negara yang dirampok oleh koruptor. Disertasi ini membuktikan bahwa seorang praktisi hukum dapat berkontribusi nyata dalam perkembangan keilmuan. Jalur 3 akan masuk ke Matraman tujuan Bogor, jalur 3 rangkaian 12 kereta. Matraman tujuan Jakarta Kota masuk stasiun Depok. Apa hal yang ada di benak kita ketika berpikir mengenai pengacara? Uang atau kemewahan? Ya, memang itulah realitas yang sering kita dengar. Tapi melihat rekam jejak beliau, kita seakan diajak melihat hukum yang jauh lebih dalam. Bahwa hukum ternyata tidak melulu tentang uang. Menjadi seorang advokat pada akhirnya bukan sekedar tentang seberapa pintar memenangkan perkara di ruang sidang. Ini juga tentang hati nurani, tentang empati untuk melihat ketidakadilan di depan mata. Mungkin langkah beliau tidak akan langsung memperbaiki hukum kita yang bermasalah. Tapi setidaknya, apa yang beliau kerjakan hari ini berhasil menyadarkan kita pada satu hal yang sangat penting. Bahwa profesi, gelar, dan keahlian yang kita miliki bukanlah sekedar alat untuk memperkaya diri sendiri, melainkan sebuah cara agar kita bisa selangkah lebih baik lagi dalam memanusiakan manusia.